Pemirsa, Perdana Menteri Australia Tony Abbott menyatakan menolak meminta maaf atas penyadapan ponsel Presiden SBY 2009 silam. Sebelumnya Abbott juga menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah berkomentar tentang masalah-masalah intelijen. Sikap Australia ini lantas membuat Presiden SBY menyatakan akan meninjau ulang bekerja sama dengan Australia. Sudah tepatkah sikap pemerintah Indonesia? Telah bersama saya anggota DPR dari Komisi 1 TB Hasanuddin dan juga pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Makmur Keliat. Dan nanti di segmen berikutnya kita juga akan berbincang dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa melalui sambungan telepon. Ya, saya langsung ke Pak Hasanuddin. Pak, tanggapan Anda tentang penyadapan ini? Ya, saya kira begini. Pertama, dalam konvensi internasional, penyadapan yang dilakukan oleh negara terhadap negara, termasuk di dalamnya itu bagian dari spionase, pengintaian, dan kemudian melakukan pengambilan ya informasi secara ilegal itu dilarang. Dilarang dalam bentuk apapun dan sebagainya. Walaupun kenyataannya dalam dunia intelijen itu sesuatu hal yang biasa dilakukan. Intel manapun juga kalau ngumpul ya seperti itu akan berbicara. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai negara yang sangat dekat dan bersahabat, tentu Indonesia kan sudah mendeklarasikan satu sama lain bahwa kami ini berdampingan, kemudian bersahabat dan sebagainya. Sebagai negara sahabat, tentu tidak boleh saling intip dong. Ya. Dan yang terakhir ada komitmen bersama waktu itu di Lombok ditandatangani setelah meletusnya bom Bali pertama itu kami duduk, ya pemerintah itu duduk. Mari kita duduk bareng menyelesaikan masalah negara masing-masing, termasuk ancaman kepada negara masing-masing, termasuk di dalamnya bertukar informasi dan data intelijen. Baik. Sampai sedetail itu secara terbuka. Nah, jadi dari tiga alasan itu tak ada sesungguhnya ya celah untuk melakukan. Oke, baik, jelas melanggar. Tetapi justru Tony Abbott menyatakan tidak mau minta maaf, ini berkaitan apa yang sudah dilakukan Australia ke Indonesia. Iya, saya kira begini, kalau kita lihat ya, 1 minggu atau kira-kira 5 hari sesudah dia menjabat jadi Perdana Menteri, ya dilantik, kemudian membuat pernyataan. Dia akan mengusir imigran gelap keluar dari wilayah teritorial dan mengerahkan angkatan lautnya, dan kalau perlu masuk ke wilayah teritori Indonesia. Nah, waktu itu banyak orang bereaksi, ya nggak bisa seperti itu. Kalau menyangkut negara lain, diskusikanlah dengan negara yang bersangkutan. Saya kira pemahaman tentang ya hidup bertetangga, lalu kemudian dunia internasional, dia harus lebih paham lagi, lebih banyak berarti belajar lagi. Berarti lebih ke pribadi Perdana Menteri itu sendiri atau mewakili Australia? Ya, dia hanya berpikiran untuk konsumen politik dalam negeri tanpa memperhatikan politik luar negeri. Dan saya dapat informasi juga, parlemen di sana juga banyak yang mempertanyakan. Dan mereka pun sekarang sedang mengkaji upaya-upaya bagaimana supaya parlemen di sana melakukan, katakanlah upaya-upaya. Karena sama ruginya, baik Indonesia maupun Australia. Tapi lebih rugi lagi kalau pertimbangan saya itu adalah Australia, karena menyangkut keamanan, misalnya menyangkut teroris, lalu menyangkut imigran. Kalau saja ya targeting teroris itu kan bukan Indonesia, ya Australia. Kami jadi bempernya. Berarti menurut Anda ada ketakutan juga di parlemen Australia ini ya berkaitan dengan hal ini. Pak Makmur, ini sudah jelas-jelas salah. Ada sanksi tidak Pak jika sudah dilakukan penyadapan seperti ini? Begini ya, pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa penyadapan, wiretapping ataupun eavesdropping, mendengarkan pembicaraan diam-diam itu kan sebenarnya suatu praktek yang lazim. Walaupun dalam konvensi Geneva misalnya dikatakan tidak diizinkan untuk melakukan penyadapan, apalagi berkaitan dengan komunitas diplomatik dan pejabat negara seperti kepala pemerintahan begitu ya. Tapi kita harus tetap mencatat bahwa semuanya itu dilakukan dalam 2 konteks. Pertama, apakah itu dilakukan dalam konteks normal atau di dalam konteks yang krisis. Saya kira kita harus mencermati ini. Mungkin ini sudah menjadi bagian dari standar operating procedure seluruh institusi keamanan di Australia untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka memperoleh apa yang disebut dengan first hand information. Jadi informasi tangan pertama. Dan ini kan dalam situasi normal.
kecuali tadi ada dalam situasi tidak normal di mana hubungan antar kedua negara itu mengalami suatu eskalasi konflik. Nah, jadi kan situasinya tidak seperti itu. Jadi saya kira kalau ketahuan memang salah. Tapi kalau tidak ketahuan, ya berlangsung terus begitu. Salah satu hal yang menyebabkan kenapa hal ini menjadi mudah dilakukan adalah karena ditemukannya perangkat teknologi baru seperti superkomputer begitu ya, yang mereka mampu untuk melakukan interception dan kemudian melakukan penyadapan-penyadapan. Yang menjadi masalah bagi saya yang saya selalu tanya adalah apakah kita tidak memiliki kapasitas untuk mengisolasi jalur-jalur nomor telepon yang dimiliki oleh pejabat-pejabat negara di Indonesia. Apakah kita memang sama sekali tidak memiliki kemampuan itu? Harusnya dia kan disterilkan. Jadi saya kira selama ini Anda melihat belum ada kapasitas ke arah situ untuk memblokir seperti itu sehingga kita tidak bisa disadap. Itu dari yang Indonesia harusnya dijelaskan oleh para orang-orang yang berkecimpung di bidang keamanan. Tetapi secara strategis seharusnya nomor-nomor telepon itu diisolasi dan disterilkan. Tetapi pada saat yang sama kita tahu bahwa KPK diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang seperti sebenarnya tugas dari seorang intelijen begitu. Jadi ada sesuatu yang saya Pak kira Hasanuddin paradoks. sudah siap untuk menjawab ini Pak. Ini apakah tidak ada kapasitas ke sana Pak? Kebetulan saya pernah bertugas di urusan yang begini. Jadi para pejabat tinggi termasuk presiden, wakil presiden dan menteri itu sesungguhnya sarana komunikasi untuk beliau-beliau itu diprotek. Ya, apakah itu telepon genggam maupun telepon stasioner, ya, dengan alat diberi namanya inskripsi itu. Nah, kemudian mari kita lihat tahun 2009 itu kan belum secanggih sekarang, beda 5 tahun itu, ya, digunakan alat inskripsi itu, tetapi bisa jadi alat itu kan kita beli dari luar negeri. Selama membeli dari luar negeri, maka akan ada titik lemahnya seperti itu. Lemah pada saat encode. Nah, begitu. Kelemahan kita kadang-kadang begini, ya. Ini kebiasaan, ya, di kita. Yang pertama harusnya kode itu diganti misalnya tiap 6 jam. Nah, begitu. Tapi kalau tidak diganti kode ya terus saja lalu diadakan penyadapan seperti yang ini dilakukan. 2 minggu kan kalau tidak salah, ya terus akan terlacak, oh ya ternyata kodenya ini dan itu mudah dibuka. Itu yang pertama. Yang kedua, kebiasaan dari user, pengguna. Kalau menggunakan itu pertama, yang menerima pun juga harus menggunakan inskripsi. Kalau tidak, ya biasa saja akan terbuka. Nah, kebiasaan itu adalah tempatnya itu kalau pakai kode atau pakai alat itu pada umumnya ya harus dibawa terus-terusan. Dengan fisik misalnya handphonenya lebih gede, tidak bisa disaku. Ketika mau menelpon, yang ada saja yang dibawa. Kalau saya lihat itu Nokia 91, ya itu ya. Padahal yang di inskripkan bukan itu, ada alat dari yang tugasnya dari Lemsanek, ya biasa seperti itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau semua alat yang pakai inskrip itu pakai alat itu ada delay. Jadi ketika berbicara, karena itu dikeluarkan melalui udara, diputar jadi noise, kemudian masuk lagi, diputar menjadi suara asli. Nah itu ada delay, semacam gelombang begitu. Ya memang tidak enak. Apalagi kalau mungkin dipakai untuk hal seperti itu jarang. Baik. Tadi sudah dikritisi ini berkaitan dengan kenapa kita bisa disadap karena belum canggih dan juga ada keteledoran seperti itu dari penggunanya, dari usernya. Nanti saat lagi kita harus jeda pariwara sejenak. Tapi kita nanti akan membahas ini. Apa yang akan dilakukan selanjutnya ini setelah penyadapan ya, Bapak-bapak. Dan pemirsa tetap bersama kami karena kami memiliki sejumlah informasi menarik lainnya termasuk dialog berkaitan dengan hal ini dan kita akan mencoba menghubungi Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Tetaplah bersama kami. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya kembali ke Pak Mamur. Pak Mamur, ini bisa dikatakan kondisi Indonesia dan Australia sedang dalam hubungan yang baik-baik saja. Berarti dikatakan dalam kondisi normal seperti yang Anda sebutkan tadi. Nah, jika Perdana Menteri tidak mau meminta maaf, wajar Pak? Saya kira begini, pertama harus saya sampaikan bahwa
tindakan dari yang dilakukan Indonesia maupun tindakan yang dilakukan oleh Abbott itu kan memiliki dua front yang berbeda ya. Tindakan Indonesia adalah dalam upaya untuk mengatakan kepada dunia luar, we are sovereign country begitu ya. Tetapi pada saat yang sama, yang juga mau disampaikan adalah kepada konstituensi domestik. Ini menjadi sangat istimewa saya kira karena kita menjelang tahun politik tahun depan untuk menyampaikan pesan bahwa kami tidak seperti yang Anda bayangkan begitu kan. Di saat yang sama Abbott juga begitu. Abbott ini adalah seorang tokoh baru yang mencoba untuk menciptakan identitas bahwa he's different from others. Jadi ada satu kepentingan-kepentingan yang membuat pemahaman ini tidak semata-mata dalam konteks bilateral, tetapi menjadi dua kaki begitu. Satu dia sampaikan kepada dunia internasional, satu lagi dia satu kakinya adalah untuk melayani kepentingan domestik ini. Saya kira kita harus melihatnya dengan baik. Jadi menurut saya sebenarnya reaksi untuk menyatakan di forum publik begitu ya, itu memang tidak bisa dilihat dalam konteks hitam putih begitu. Jadi itu pikiran saya. Jadi kalau soal minta maaf atau tidak minta maaf, saya kira kita harus bisa berpikir Abbott punya kepentingan juga. Kalau dia minta maaf kan itu menciptakan suatu identitas yang lemah begitu ya. Jadi saya kira ini yang harus kita pahami. Oke, baik. Ya, ini kita akan melihat ini ada grafis berkaitan dengan Tony Abbott yang menyatakan menolak minta maaf ini. Kita bisa baca Australia tidak bisa diharapkan untuk meminta maaf atas langkah-langkah yang kita ambil untuk melindungi negara kita saat ini atau di masa lampau. Seperti yang sudah Anda katakan, berarti ini bisa dibenarkan untuk kepentingan mereka seperti itu, Pak Hasanuddin? Ya, saya kira begini, soal kata permohonan maaf minta itu kita harus mempelajari mindset dulu ya. Di Asia, misalnya punten, ya misalnya seperti itu. Kalau di Indonesia ya apa-apa saja mau lewat saja punten, pakai maaf atau minta maaf ya. Kan lain dengan permintaan maaf untuk sebuah kepala negara di Eropa. Ya, anggaplah Australia kan Eropa ya, walaupun berada pada posisi di Asia. Jadi harus kita pahami. Sesungguhnya kalau mengatakan saya minta maaf karena ini tidak mungkin lah ya. Tetapi dia harus meng-create ya. Toh itu dilakukan pada tahun 2009. Itu di zaman dia sebagai oposisi. Nah, seharusnya dia lebih bagus bahwa itu dilakukan oleh masa lalu dan tidak dalam kendali saya. Harus lebih bijak seperti itu. Tetapi untuk SBY sendiri langsung menanggapi lewat Twitter seperti itu bisa dikatakan marah dan menyatakan kecewa, tidak ada permintaan maaf. Kemarahan itu saya memahami. Kemarahan itu karena begini. Itu dilakukan oleh aparat intelijen dalam konteks memberikan perlindungan keamanan terhadap negara. Seolah-olah saat itu tahun 2000 itu kita ini menjadi musuh bagi Australia. Padahal saat-saat itu ada saat yang paling akrab, Keating ya kalau tidak salah ya, Perdana Menterinya saat itu saat yang paling akrab kita berbicara soal keamanan wilayah, saling bertukar ini. Nah kemudian itu. Ya. Pak Makmur, ini cukup kepala negara kita marah begitu via media sosial atau ada lagi langkah yang harus ditunjukkan ini ke Australia? Jadi begini ya, kalau kita melakukan perbandingan ya, hubungan yang paling buruk yang pernah kita alami dengan negara tetangga adalah dengan Singapura. Ketika itu ada 2 marinir kita yang saya kira yang dihukum di sana, digantung ya. Jadi saya melihat kalau kita merujuk pada kasus ini, hubungan Indonesia dengan Australia tidak segenting seperti ketika masa lalu begitu. Dan yang menarik, saya hanya merujuk kepada apa yang dikatakan Pak Hasanuddin, konteks kebudayaan. Seingat saya ketika hubungan menjadi normal kembali dengan Singapura itu, kalau saya tidak salah ya, itu Perdana Menteri Singapura waktu itu Lee Kuan Yew datang ke sini dan dia tidak mengatakan secara formal we apologize begitu, tetapi dia menyatakan bahwa dia berkunjung ke makam pahlawan di mana 2 marinir Indonesia itu kemudian dimakamkan. Itu menjadi suatu ungkapan simbolik betapa dia ikut merasa prihatin atau merasa berduka dengan apa yang dialami Indonesia. Jadi saya kira ada konteks kebudayaan. Tapi yang paling penting saya kira yang harus dilakukan ya Pak, singkat saja sebelum kita jeda pariwara. Jadi yang paling penting itu adalah belajarlah dari pengalaman ini bahwa
every code is breakable, dan seperti yang dikatakan oleh Pak Hasanuddin, memang haruslah kita cermat-cermat untuk melakukan proteksi terhadap seluruh jalur informasi. Bagi saya begini ya, sebentar ya, bagi saya selalu, kalau kita lihat, sebenarnya proteksi yang kita lakukan lebih banyak fisik. Kalau Pak SB atau Menteri pergi ke jalan-jalan raya, itu kan selalu ada forraidersnya apa segala macam diisolasi. Jalan raya yang paling rawan sekarang itu adalah lalu lintas informasi. Iya, betul. Saya kira itu yang harus dipikirkan Baik, ulang. tidak hanya secara fisik, tetapi untuk informasi juga harus diproteksi seperti itu, Pak. Ya. Oke, baik, kita harus jeda pariwara lagi dan kita akan mencoba untuk menghubungi Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Tetap bersama kami pemirsa dalam dialog. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita sudah tersambung dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Selamat pagi Pak Marty. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marty, ini kita ingin mengetahui setelah penyadapan SBY sempat berkata di Twitter akan meninjau ulang kerjasama dengan Australia. Ini kerjasama apa saja nih Pak yang akan ditinjau ulang Pak? Seperti yang diindikasikan dalam pesan Bapak Presiden dan juga sebagaimana kami sendiri sudah berulang kali sampaikan, intinya berbagai spektrum kerjasama Australia dan Indonesia akan diulang dari kerjasama antar pemerintah dan seterusnya. Jadi ini sesuatu yang bukan saja akan sedang kita lakukan dan bahkan sejumlah hal sudah kita laksanakan. Jika sampai nanti misalnya dari Australia tidak mau mengajukan permintaan maaf seperti itu Pak Marty? Begini masalahnya, kalau dalam hubungan luar negeri diplomasi, ini kan merupakan suatu proses. Jadi sebenarnya saat ini pun pengetatan atau penurunan hubungan dengan Australia sudah dilakukan. Jadi bukan sesuatu yang seolah-olah tadinya belum, sekarang sudah. Jadi tidak ada semacam satu titik di mana kita akan melakukan langkah-langkah tertentu. Ini sudah berjalan. Misalnya duta besar kita sudah kita tarik pulang. Sekarang sudah berada di Jakarta. Saya sebentar lagi akan bertemu dengan beliau. Kemudian kita sudah mengambil langkah-langkah untuk menurunkan tingkatan interaksi kita dengan pemerintah Australia, misalnya, dan juga mengenai penerapan azas resiprositas dalam pengumpulan informasi dan intelijen. Jadi sebenarnya bukan saja pengkajian ulang yang kita lakukan, bahkan dalam kenyataannya langkah-langkah itu sudah dilakukan, langkah-langkah supaya hubungan diplomatik Indonesia dan Australia. Baik, Pak, ini duta besar sudah ditarik dari Australia. Nanti selanjutnya seperti apa ini, Pak? Duta besar sudah tiba di Jakarta tadi malam. Kami sebentar lagi akan bertemu dengan beliau dan nanti pagi kami juga akan duta besar akan kami antar untuk menghadap Bapak Presiden untuk melaporkan situasi terkini dan untuk memperoleh arahan dan instruksi dari Bapak Presiden. Intinya kira posisi kita jelas dan lugas dan tegas. Apa yang dilakukan oleh Australia adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan, apapun kriterianya, kriteria hubungan bersahabat, kriteria hukum internasional, hukum nasional dua negara, dan sekarang bolanya berada di pihak Australia untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Pak, langkah-langkah konkretnya seperti apa, Pak? Langkah-langkah strategisnya setelah penarikan dubes, apalagi nih Pak dari Indonesia untuk Australia? Nah, sekarang saya kira ini kan kepentingan nasional kita. Kita tidak bisa secara terbuka dan ini mengungkapkan langkah kita berikutnya. Karena itu kan tidak akan terlalu cakap dalam arti kata kemungkinan efektivitasnya terhadap pemerintah Australia. Jadi mereka akan tahu sudah kita lakukan. Dan saat ini juga sudah kita lakukan kerjasama di bidang people's kerjasama tukar menukar informasi dan seterusnya. Jadi sudah ada serentetan langkah-langkah yang sudah kita siapkan dan sudah kita laksanakan bahkan, dan dampaknya akan makin dirasakan hari demi hari pengetatan atau penurunan hubungan diplomatik kita dengan Australia. Oke, baik, Pak Marty, di studio ada Pak T.B. Hasanuddin dan juga ada pengamat hukum internasional Pak Makmur Keliat. Pak Hasanuddin,
sudah tepat yang dilakukan oleh Indonesia, Pak? Saya begini, ya pertama DPR menyampaikan apresiasi kepada Pak Menlu, ya, kemudian juga pada pemerintah. Yang kalau dibandingkan dengan katakanlah ya tindakan awal ya 1 bulan yang lalu, ini sudah menunjukkan kriteria lebih keras, ya. Dan kemudian kita menunggu juga DPR tindakan apa lagi nanti yang akan dilakukan mengacu kepada ya yang disampaikan oleh Bapak Presiden, akan mengkaji ulang hubungan ya kerja antara Australia dengan Indonesia. Kita kaji dan saya kira sekarang sedang di-exercise ya mana-mana saja. Ya ini mungkin tidak terlalu tergesa-gesa dan nanti mungkin DPR akan berdiskusi dengan Pak Menlu ya apa saja yang tindakan yang harus dilakukan dalam hal juga efektif, efisien, tapi selalu terkontrol. Berarti satu paham dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah saat ini. Kita masih menunggu tindakan lebih lanjut. Baik, Pak Makmur. Ya, saya kira ada 2 poin yang mau saya sampaikan adalah yang pertama, fakta bahwa permintaan maaf sudah ditolak. Oke. Dan yang itu berarti saya hampir tidak bisa berharap bahwa kemudian posisi dari Australia akan berubah dengan seketika. Lagi pula permintaan maaf juga tidak akan mengubah fakta bahwa penyadapan sudah dilakukan. Jadi dan praktek-praktek yang ada di tingkat internasional juga sebenarnya hampir semua negara melakukan penyadapan kalau mereka memiliki kapasitas untuk melakukan itu. Saya ingat benar satu catatan adalah Willy Brandt terpaksa mengundurkan diri karena ternyata sekretarisnya yang begitu lama sudah bekerja sama dia merupakan agen dari Eropa Timur ketika itu. Jadi saya kira kita harus melihat itu. Yang kedua, catatan saya barangkali adalah lebih baik kita belajar dari kasus ini. Kalau saya melihat pelajaran yang paling penting barangkali adalah kita harus menyiapkan satu apa yang saya sebut sebagai skenario building. If something happen, jika sesuatu terjadi ke depan, jika tidak seperti yang kita idealkan, kita sudah secara otomatis memiliki langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Seperti dalam kasus sekarang, saya kira kita masih menunggu. Memang benar bahwa proses sudah berlangsung, sudah dilaksanakan dan tengah dilangsungkan dan derajat hubungan itu kan sudah diturunkan. Tapi yang saya mau maksudkan adalah tidak selalu prinsip-prinsip normatif di tingkat internasional bekerja dengan seperti apa yang kita harapkan. Karena itu kalau ini tidak bisa dilaksanakan, kita langsung mempunyai satu langkah. Seperti ini sekarang misalnya, apakah ada kemungkinan kemudian kita akan mengatakan, ya sudah adjust reciprocity, itu berarti kita secara tidak langsung mengatakan Anda harus pulang kepada duta besar. Baik, Pak Marty, tanggapannya ini Pak, kita harus belajar dan kita seharusnya sudah mempersiapkan langkah-langkah seperti itu. Tanggapan Anda Pak? Pertama saya sangat apresiasi atas berbagai pandangan dan masukan yang tadi disampaikan. Ingat ini kita adalah Indonesia yang bersatu dalam menyikapi masalah ini. Kita semua bisa bahu-membahu memberikan pandangan, masukan agar tanggapan kita tegas, tepat dan juga terukur dan sesuai kepentingan kita. Mengenai yang poin yang kedua, terutama kepada DPR, tentu kami sangat menanti sebagai mitra pemerintah, Komisi 1 terutama, nanti kami sangat menanti kesempatan untuk bisa berinteraksi secara resmi dengan DPR untuk menyikapi masalah ini. Tapi mengenai yang poin yang kedua tadi, kami kira jangan dianggap bahwa seolah kita tidak ada persiapan, tidak betul itu, karena setiap hubungan bilateral kita sudah ada skenario bagaimana menanggapi seandainya suatu perkembangan terjadi seperti yang sekarang sedang kita lakukan. Jadi sebenarnya yang kita lakukan sekarang adalah eksekusi pelaksanaan dari skenario atau opsi-opsi yang kita miliki, bahwasanya itu dilakukan secara gradual, step by step, incremental, itu memang bagian dari pelaksanaan berbagai instrumen yang kita miliki. Jadi, Pak Marty itu baik, Pak Marty itu termasuk juga nantinya dari kejadian ini akan lebih memproteksi seperti itu Pak, jalur-jalur informasi pejabat-pejabat negara? Saya kira itu sangat penting sekali karena ada hal-hal yang di luar yang sifatnya respons kita keluar negeri yang kita sedang kendalikan saat ini tentunya dan kelola. Namun juga ada hal-hal yang sifatnya intern ke diri kita sendiri, yaitu bagaimana
di era keterbukaan ini, di era teknologi yang sedemikian canggih, kita bisa mempertahankan atau mengamankan kerahasiaan negara. Ini sesuatu yang saya kira sangat penting untuk kita yang kita sendiri dapat lakukan, insya Allah demikian. Baik, terima kasih Pak Marty. Kita tunggu saja langkah-langkah ini selanjutnya Pak. Mudah-mudahan yang terbaik untuk bangsa kita ya Pak ya. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami Pak. Oke, Pak Hasanuddin mau menambahkan? Ya, saya kira begini. Sudah ditunggu nih Pak dari Komisi 1 ini Pak untuk bertemu seperti itu? Ya, nanti biar beliau selesaikan dulu, mungkin ketemu dengan Bapak Presiden, lalu ada konsep-konsep seperti apa, nanti kami diskusikan, saling tukar informasi dan apa-apa saja yang harus dilakukan atas nama bangsa dan negara. Ya, saya kira itu. Ya. Oke, baik. Dari Pak Mamur? Saya kira yang mau saya garis bawahi adalah adanya gagasan bahwa dalam masalah-masalah yang kita anggap krusial begitu, perlu memang suatu kebijakan luar negeri yang tidak menggambarkan adanya perbedaan antara legislatif dan eksekutif. Saya kira itu poin penting. Saya kira menyangkut keamanan nasional, saya kira ada hal yang di mana DPR dan eksekutif sebaiknya memiliki pandangan yang bersama. Saya kira itu proses yang harus segera dilakukan. Baik, terima kasih Pak Mamur, Pak Hasanuddin sudah hadir bersama kami, dan pemirsa tetap bersama kami karena kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.